Ini Om, Ya, ini kan terkait mau membahas terkait masalah Purbalingga lah. iya siap. Dan masalah yang menanyakan Purbalingga kok sedang tidak baik-baik saja. Terus ada apakah Purbalingga? Gitu loh Om. Iya, Nah, apalagi terkait isu-isu yang sedang hangat itu di Facebook terkait video-video yang rapat DPR dengan Mas Bupati seperti itu Om. iya. Jadi gini ya, kalau saya mengamati perkembangan situasi politik di Purbalingga, memang banyak orang yang menyampaikan sedang tidak baik-baik saja. Itu termasuk baik beberapa dewan, masyarakat, terus juga tokoh partai, pimpinan partai juga menyampaikan seperti itu. Tapi kita harus berpikir dewasa, berpikir bijak bahwa sedang tidak baik-baiknya itu di mana? Sedang tidak baiknya informasi yang kita dapatkan itu miskomunikasi. Jadi yang dimaksud miskomunikasi itu komunikasi yang kurang baik atau kurang bagus antara bupati dengan dewan. Itu seperti itu. Kenapa kok kurang baik? Informasi yang kami dapatkan bahwa ada beberapa rapat juga tidak hadir. Sang bupati tidak hadir. Ada juga beberapa komunikasi di chat maupun di telepon juga tidak ditanggapi. Jadi ini salah satu hal yang menurut kami itu sedang tidak baik-baik saja. Karena dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, jangankan antara legislatif dengan eksekutif. Ya, komunikasi yang kurang bagus antara anak dan istri saja, ini bisa menjadi masalah. Itu yang harus dipahami. Jadi tidak baik-baik saja itu karena komunikasi yang tidak baik-baik saja. Jadi berawal dari tidak baik-baik saja sehingga apa? Muncul rumor dan ini selalu berkembang. Ini selalu berkembang. Saya menyampaikan ini mengamati atau melihat. Itu seperti itu. Jadi sekali lagi jangan kita menganggap remeh ini persoalan, tapi anggaplah ini vitamin pahit yang harus kita terima dan kita harus duduk bersama sehingga apa? Purbalingga mudah-mudahan ke depan akan lebih baik. Itu seperti itu. Nah, terkait komentar-komentar di Facebook itu kan kebanyakan kayak gini Om, apa namanya? Masalah komunikasi kok maksudnya merembet terkait masalah ini dan itulah. Maksudnya kayak seolah-olah menyerang bupati. Apakah di situ pihak DPR orang oleh jenang atau gimana? Itu pertanyaan yang sering ditanyakan sama netizen. Ini kita harus bijak lagi menyikapi situasi dan kondisi yang ada. Kenapa demikian? Jangan kita menjustis seseorang tanpa adanya sebuah kenyataan. Kalau mereka tidak dapat jenang, kalau mereka tidak mendapatkan rasa nyaman, itu sisi yang berbeda. Tapi kalau kita sudah bicara wilayah Purbalingga, pemerintahan Purbalingga itu berbeda. Kenapa antara legislatif dan eksekutif itu harus bersinergi? Ya karena di sana inti atau puncak daripada seluruh kegiatan di Purbalingga. Ada legislatif, ada eksekutif. Terkait dia dapat jenang atau tidak itu di luar persoalan ini. Kenapa saya melihat di luar persoalan ini? Karena tadi rapat saja ini sudah tidak hadir sampai 3 kali loh. Padahal ini seorang bupati. Jadi di sana ada aturan yang menyampaikan barangkali apabila seorang bupati tidak ikut menghadiri selama sekian pertemuan, maka ini kan sebuah peraturan, bukan masalah dapat jenang atau jeneng. Mohon maaf, saya tidak belani si dewan, saya tidak belani si bupati, tapi ini pemikiran kami sebagai seorang lawyer yang harusnya paham hukum dan kita sangat mengerti situasi. Jadi sekali lagi perlu saya tegaskan, entah itu pendukungnya dewan, entah itu pendukungnya bupati, saya keluar dari zona itu, tapi bagaimana kita berpikir bijak. Jangan sampai, oh ini goro-goro rebutan kue. Bukan rebutan kue. Nah ini kalau nanti sekali lagi tidak ada komunikasi yang baik antara kedua belah pihak, ini saya yakin itu akan meledak. Dan situasi itu sulit dikendalikan. Karena apa? Sudah miskomunikasi dan komunikasi itu tidak berusaha dijalin dengan baik. Nah, ini yang harus dipahami. Jadi bukan masalah jenang ya, saya lihat sekali lagi. Karena di sana sudah ada namanya dewan. Dewan itu ada pimpinan. Nah, bupati ini yang kalah juga ada yang dukung, waktu itu yang menang juga ada yang dukung. Jadi ini bukan masalah jenang atau jeneng lagi, tapi ini masalah kondisi situasi yang di Purbalingga saat ini. Itu kan banyak banget yang seolah-olah menyerang DPRD gitu loh. Dengan sikap DPRD itu seolah-olah berkuar-kuar di media sosial
terkait masalah internalnya seperti itu Om. Dan di sini juga banyak, entah itu buzzer apa apa kan kita nggak tahu ya Om. Banyak yang membela Mas Bupati seperti itu. Jadi untuk apa sih komunikasi, yang penting kan menjalankan tugas yang sedang dijalankan dan rakyat juga mendukung penuh dan sebagainya seperti itu Om. Perlu dipahami lagi, rakyat ini rakyat yang mana? Mohon maaf. Karena waktu pilihan bupati, ada dua calon itu, ada pemenang dan ada yang kalah. Yang perlu dipahami lagi, Dewan ini dia punya hak secara konstitusi. Kenapa kok demikian? Karena Dewan ini mewakili masyarakat. Jadi sangat wajar kalau seorang Dewan ini juga mengkritisi kebijakan pemerintah manakala itu tidak tepat, manakala itu tidak sesuai. Jangan hanya asal kerja. Sekarang kalau kita asal kerja, Anda punya bos, Anda bekerja. Oh, aku yang penting kerja, tidak ada komunikasi dengan bos saya, tidak apa-apa. Iya, kalau itu pekerjaan benar. Lah, kalau itu pekerjaannya salah, kan jadi masalah. Karena antara legislatif dan eksekutif itu harus duduk bersama, merencanakan dan melaksanakan kegiatan secara profesional. Nah, kalau dilaksanakan tanpa petunjuk, tanpa izin, tanpa koordinasi dengan bupati, ini sebuah persoalan. Persoalan bahwa rantai birokrasi ini tidak bisa berjalan. Jadi yang pertama, lebih baik kita tidak saling hujat antara Dewan dan antara bupati, baik pendukung Dewan maupun pendukung bupati itu tidak ada keseimbangan yang seharusnya dikomunikasikan. Dan itu bukan hanya pekerjaan yang dia bekerja pro rakyat, bukan hanya tidak perlu komunikasi, perlu komunikasi. Dalam satu rumah tangga, kalau tidak ada komunikasi yang baik, maka suami istri bisa bercerai. Dalam rumah tangga, ada anak dan ada istri. Kalau mereka komunikasinya tidak baik, maka akan terjadi kekacauan dalam rumah tangganya, termasuk KDRT. Sama juga ini di pemerintah, eksekutif, legislatif, dan di sana juga ada ada bidang yang lain yang harus bekerja sama. Jadi sekali lagi pahami itu. Nah, ini mungkin efeknya masyarakat belum banyak yang tahu Om. Apa sih efeknya ketika bupati itu tidak berkomunikasi dengan baik dengan pihak DPRD, dan yang terkait yang isu-isu hari ini kan terkait masalah anggaran 2026 itu Om, yang ibarat katanya ini kalau misalkan pihak bupati tidak hadir dan nanti pas ketuk palu terkait masalah anggaran 2026 itu tidak bisa cair. Apakah itu benar atau gimana Om menurut Om? Jadi gini ya, perlu dipahami, saya sangat berharap dengan semua pihak, kepada pihak pemerintah Purbalingga termasuk Bupati, kepada Dewan Purbalingga dan masyarakat Purbalingga, mudah-mudahan mereka akan berpikir cerdas. Yang pertama, informasi yang kami dapatkan dari pimpinan Dewan atau dari Dewan sendiri, itu pernah juga menelpon, pernah juga mem-WA, pernah juga mengirimkan surat, itu tidak direspon. Dan Bupati beberapa kali itu tidak hadir di sana. Mohon maaf, kalau bicara tadi pertanyaan itu sangat mutlak dan sangat jelas. Apabila anggaran 2026 itu tidak diketuk bulan Desember 2025, maka 2026 itu tidak ada apa-apa. Tidak ada anggaran yang dikeluarkan. Jadi ini yang harus dipahami. Sekali lagi, saya sarankan, karena saya tidak punya kepentingan, saya sarankan kedua belah pihak ataupun banyak pihak, monggo komunikasi yang baik, tidak harus berdebat, tidak harus menyalahkan. Tapi coba bagi orang-orang atau pejabat orang pemuka yang mempunyai kesempatan untuk memberikan motivasi, memberikan masukan, otomatis masukan yang positif. Jangan provokatif. Kalau provokatif itu menyalahkan sepihak. Saya hari ini tidak menyalahkan sepihak, tapi bagaimana komunikasi itu bisa dijalin dengan baik. Sehingga apa? Situasi di Purbalingga itu akan kondusif dan ke depan akan menjadi lebih baik lagi dengan adanya komunikasi yang baik tentunya. Gini Om, ini masalah anggaran Om. Iya. Untuk anggaran 2026 itu, anggaran itu untuk anggota Dewan, DPRD, atau untuk kemana itu anggaran 2026? Jadi gini ya, anggaran ini kan terkait perencanaan bupati ini. Kalau jenengan umpama kita tidak bicara pemerintahan saja lah, anggap kita punya keluarga, dalam satu bulan ini gaji kita itu hanya dapat 5 juta ini. 5 juta biar kita, anak istri kita itu makan semua,
kita harus makan apa sih? Hari ini apa dan sebagainya. Otomatis kan jenengan menganggarkan. Ini sama juga. Bupati ini mau buat apa sih? Oh, mau perbaikan jalan, oh mau perbaikan sekolah, oh mau ini. Lah ini niat yang seperti ini atau anggaran yang seperti ini secara otomatis kan harus digodok antara bupati dengan dewan. Kenapa digodok? Loh, nek kalau mama bupati mau jalan dewe, ya anggarannya dari mana? Ya kan? Lah, padahal yang namanya dewan ini memang dibuat sengaja atau dibuat untuk saling mengawasi ini. Jadi bupati yang menjalankan, dewan ini sebagai wakil daripada masyarakat ini yang ngawasi. Makanya kalau nanti tidak diketuk palu, secara otomatis 2026 tidak ada apa-apa. Jadi kita jadi penonton aja, kabupaten yang lain mungkin bangun ini, bangun itu, Purbalingga tidak bisa melaksanakan kegiatannya. Karena apa? Tidak diketuk 2025. Itu diantaranya seperti itu. Nah, anggaran itu dari mana? Loh, kan ada APBD, pendapatan daerah itu untuk apa? Ya kan? Tapi perlu dipahami lagi, kalau orang awam mungkin melihatnya sepele. Loh, karena koordinasi aja kok. Bukan masalah itu. Sekarang kalau mau ngetuk palu untuk 2026, kalau komunikasi tidak bagus antara bupati dan dewan, bisa enggak pertanyaannya? Hanya orang bodoh dan tolol yang tidak paham itu. Gitu loh. Jadi sekali lagi untuk orang yang nyinyir, mohon maaf, entah itu nyinyir ke bupati, entah itu nyinyir ke dewan, mohon maaf sekali. Sekali lagi, sampai tahan diri, sekali lagi, kita harus introspeksi diri. Bagaimana membangun Purbalingga ke depan itu menjadi lebih baik lagi. Ini Om, saya sebagai Ya, siap. netizen ya Om, masyarakat ini ada yang setelah saya simak-simak, ada yang berkomentar ini itu dan sebagainya, dan saya sendiri menyimpulkan kalau DPR dulu waktu menjadi koalisi untuk Mas Bupati, diibaratkan itu seperti menanam modal ya Om. Iya. Ketika modal itu dipertanyakan, Bupati ini dirembuk angel. Seperti itu Om. Itu bagaimana Om itu Om? Ya gini, ini mohon maaf, kalau bicara modal, menurut kami itu bukan hanya uang ya, bukan hanya materi ya. Yang perlu dipahami lagi, mohon maaf ini, saat seorang calon bupati dan wakil bupati mencalonkan diri sebagai calon bupati dan wakil bupati, secara otomatis itu ada MOU tersendiri dengan pihak para pendukung atau pihak pengusung. Suatu contoh dengan partai pengusung, suatu contoh dengan DPR pengusung, suatu contoh dengan pemuka masyarakat pendukung. Otomatis mereka karena merasa mendukung, bukan hanya finansial ya, tapi secara pribadi mungkin dia akan melakukan banyak upaya. Investasi itu kan tidak hanya sebatas uang, tapi pola pikir, pemikiran, ide-ide cemerlang itu juga investasi. Nah, yang mana apa? Hari itu belum jelas bahwa dia itu sebagai seorang bupati, tapi setelah semua investasi ini diakomodasi, dirapatkan oleh internal mereka, secara otomatis mereka itu menginvestasikan yang punya ilmunya, ya kan? Tapi jangan yang hanya yang punya janji, hanya menjanjikan tidak dilaksanakan, kan gitu loh. Nah ini, sehingga apa? Seorang dewan ataupun seorang, mohon maaf ini, pemuka masyarakat tadi melaksanakan kegiatannya. Oh, jagoku, calonku harus jadi. Karena di sana ada investasi. Yang investasi itu nanti setelah si calon ini duduk di singgasana, otomatis kan ada ini. Ya sudah, nanti kalau aku duduk, aku nanti kita seperti ini dan lain sebagainya. Itu saya yakin pasti. Nah, sehingga apa? Setelah duduk ini kan minimal ini, Bang, Anda kan jadi bupati kan karena dukungan kami ya. Setelah jadi bupati tolong dong, sinergi itu hanya di saat Anda butuh saja, tapi saat ini pun harus bersinergi. Kalau bicara nominal, umpama ini Anda mendukung saya, saya mau mencalonkan diri. Jadi mohon maaf, zaman dulu jadi RT saja kalau di Jakarta itu habisnya 500 sampai 1 miliar, Pak. Apalagi seorang bupati, mohon maaf ini. Jujur boleh kita dipikir nyinyir, anti money politik dan silakan. Tapi untuk mencalonkan jadi dewan ataupun jadi bupati itu tidak pakai biaya kecil, pakai biaya besar. Kan seperti itu. Jadi setelah duduk ini atau sebelum duduk ini kan pasti dikalkulasi. Nah, setelah duduk harapannya apa? Masa aku modal kok nggak bisa
menikmati rasa nyamannya. Bukan mengembalikan modalnya dulu ya, tapi bagaimana komunikasi yang baik. Terus ini buat pendukungnya. Ini karena apa? Pendukung dan pengusung aja sehari ini mereka tidak nyaman, makanya tidak baik-baik saja. Gitu. Kenapa tidak nyaman? Karena komunikasi yang tidak baik. Yang dipakai siapa? Kan gitu. Ini yang harus dipahami. Jadi sekali lagi, investasi itu tidak harus duit, tidak harus uang, tapi ilmu juga berinvestasi di sana. Itu seperti itu. Berarti di sini yang belum ada berarti kan simbiosis mutualisme itu ya. Betul. Nah, ini simbiosis tadi, mutualisme tadi, ini harusnya itu dikerjakan dengan baik. Jangankan dengan lawan atau rival, atau kita dibilang, oh dulu kan kamu kan musuhku dalam pilkada ini, kan gitu. Nah, dengan timnya saja yang tadi mendukung, ini sudah tidak baik. Bagaimana bilang kok, oh itu orangnya itu karena dia tidak dapat jenang, karena dia berharap mendapatkan ini itu. Tidak seperti itu. Tapi komunikasi yang baik, yang pertama dengan lingkaran si pemerintah sendiri, dengan lingkaran bupati itu sendiri harusnya baik, tapi hanya diambil segelintir orang. Ini statement dari pimpinan Dewan kalau tidak salah kemarin itu ada seperti itu. Jadi dengan lingkarannya sendiri saja yang mendukung itu tidak baik komunikasinya, apalagi dengan musuh waktu itu. Nah, kalau musuh itu ya sudah jelas otomatis tidak baik ya. Tapi dengan si pendukung sendiri ini harusnya lebih baik lagi. Sehingga apa? Baik itu bangunan di Purbalingga, program di Purbalingga itu bisa dilaksanakan. Jangan sampai misi dan visinya A, B, C, D ternyata itu hanya visi dan misi yang kosong atau pepesan kosong. Jadi sekali lagi saya perlu menyampaikan untuk semuanya, kita tahan diri. Bagaimana ini bisa diselesaikan antara kedua belah kubu atau ketiga belah kubu. Silakan biar nanti masyarakat Indonesia, masyarakat Purbalingga khususnya akan memahami situasi yang ada.